Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang anak-anak yang memiliki kekuatan spesial. Awalnya mereka hidup dengan damai jauh dari kehidupan para manusia normal, tetapi semua itu berubah saat monster mengerikan datang dan hendak membunuh mereka karena para monster itu mengincar mata dari para anak-anak spesial tersebut. Lalu apakah mereka bisa menghadapi para monster mengerikan itu? Wis ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula ketika seorang anak bernama Jake harus bekerja demi menghidupi kakeknya yang sudah tua, meski ia sering dibully karena jarang bergaul dengan teman-teman seumurannya. Lalu saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba kakeknya menelpon sambil mengatakan pada Jake untuk tidak pulang ke rumah karena keadaan di sana sedang tidak aman. Jake hanya mengira bahwa kakeknya lupa meminum obat karena ia mengalami demensia, tetapi saat Jake sudah sampai, ia justru terkejut dengan kondisi rumah yang sangat berantakan. Lalu saat Jake mencoba mencari kakeknya ke dalam hutan yang ada di dekat rumah itu, ia akhirnya menemukan si kakek dengan kondisi yang sangat mengenaskan karena kedua matanya telah menghilang. Saat Jake hendak memanggil ambulan, tiba-tiba si kakek mencegahnya sambil mengatakan pada Jake untuk segera pergi menjauh dari sana, dan ia juga menyuruh Jake untuk mencari si burung yang selama ini selalu ia ceritakan. Setelah kakeknya menghembuskan nafas terakhir, tiba-tiba saja muncul makhluk yang sangat mengerikan hendak menyerang mereka. Tetapi untungnya si ibu-ibu yang mengantar Jake berhasil menembaki makhluk itu hingga akhirnya makhluk itu menghilang. Beberapa hari kemudian, Jake mencoba menceritakan pada psikiater tentang pengalaman serta masa lalunya saat si kakek masih hidup. Dulu si kakek selalu menceritakan tentang sebuah rumah yang dipenuhi oleh orang-orang spesial berkemampuan khusus. Di sana terdapat nyonya rumah bernama Miss Peregrine yang mampu berubah menjadi seekor burung. Selain itu, di sana juga ada anak-anak berkemampuan khusus lainnya yang tinggal bersama Miss Peregrine untuk menghindari serangan monster berbahaya. Awalnya Jake sangat percaya dengan apa yang selalu dikatakan oleh kakeknya itu, tetapi saat ia menceritakan hal itu pada teman-temannya, ia justru ditertawakan oleh mereka semua hingga akhirnya ia tak lagi mempercayai apa yang dikatakan oleh si kakek. Singkat cerita, saat Jake mengunjungi rumah bibinya yang sedang merayakan ulang tahun, bibinya memberikan Jake hadiah dari si kakek berupa buku yang di dalamnya terdapat sebuah kartu pos. Lalu saat Jake membaca kartu itu, ternyata kartu itu berasal dari Miss Peregrine yang menanyakan tentang keadaan kakek Jake karena mereka semua sedang merindukannya. Melihat hal itu, Jake pun meminta pada kedua orang tuanya untuk pergi menuju rumah Miss Peregrine, tetapi karena ibunya masih banyak pekerjaan, Jake akhirnya pergi bersama ayahnya menggunakan sebuah kapal menuju pulau kecil tempat rumah Miss Peregrine berada. Singkat cerita, karena Jake tak ingin pergi bersama ayahnya, si ayah terpaksa membayar beberapa preman yang kebetulan ada di sana untuk menemani Jake karena ia tak bisa membiarkan Jake pergi sendirian. Setelah berjalan cukup jauh, kedua preman itu mengatakan bahwa rumah itu berada di balik sebuah pohon, dan ketika Jake pergi ke sana, ternyata rumah itu sudah hancur berantakan sehingga tak mungkin ada seorang pun yang tinggal di tempat seperti itu. Saat Jake kembali, si kakek yang tinggal di apartemen itu menceritakan bahwa rumah tersebut telah hancur karena terkena ledakan bom milik tentara Jerman dan tak ada satupun orang yang berhasil selamat dari kejadian tersebut, termasuk anak-anak spesial yang pernah diceritakan oleh si kakek. Setelah mendengar hal itu, Jake mencoba kembali ke rumah itu, tetapi ia justru bertemu dengan beberapa hantu yang mencoba mengejarnya hingga akhirnya ia terjatuh dan tak sadarkan diri. Lalu saat ia terbangun, betapa terkejut dirinya ketika ia melihat semua anak yang pernah diceritakan oleh si kakek saat ini berdiri tepat di hadapannya. Jake mengira bahwa ia sudah mati, tetapi saat anak-anak itu membawanya melewati sebuah gua, ia justru kembali ke tahun 1943, di mana saat itu sedang terjadi perang antara Jerman dan Amerika. Para penduduk yang berada di sana mengira bahwa Jake merupakan seorang mata-mata, dan saat mereka hendak menyakiti Jake,
Tiba-tiba saja Emma dan anak-anak lainnya datang dan berhasil membawa Jack pergi dari tempat itu. Tak lama kemudian mereka akhirnya tiba di rumah, tetapi entah mengapa rumah itu masih berada dalam keadaan utuh, bahkan tak ada yang rusak sedikit pun. Di sana Jack akhirnya bertemu dengan pemilik rumah yaitu Miss Peregrine dan ia pun mendapatkan sambutan hangat darinya. Jack sangat terkejut karena ternyata Miss Peregrine sangatlah pintar, bahkan ia bisa menebak waktu kedatangan Jack hanya dengan menganalisa keadaan sekitar. Selain itu, sebagai seorang keturunan Imbairn, kekuatan Miss Peregrine bukan hanya berubah menjadi seekor burung, tetapi ia juga bisa mengubah waktu sehingga ia bisa tinggal di suatu putaran waktu tanpa harus mengalami penuaan. Ia melakukan hal itu untuk menyelamatkan para anak-anak istimewa karena mereka selalu dikucilkan dan dianggap aneh oleh manusia-manusia normal lainnya. Kemudian Miss Peregrine mengenalkan Jack pada anak-anak lain seperti Olive yang bisa mengeluarkan api dari tangannya, Hugh seorang anak yang memiliki banyak lebah di dalam tubuhnya, Millard seorang anak yang bisa menghilang, serta Emma seorang anak yang lebih ringan dari udara, sehingga ia harus menggunakan sepatu khusus agar ia tak berterbangan kemana-mana. Lalu saat makan malam tiba, Jack sempat ketakutan dengan seorang anak bernama Claire yang memiliki mulut mengerikan di balik rambutnya itu. Mereka semua sangat senang dengan kedatangan Jack karena mereka sudah bertahun-tahun tak memiliki teman baru semenjak kakek Jack pergi meninggalkan rumah itu. Miss Peregrine ingin menunjukkan kekuatan miliknya pada Jack, yaitu kekuatan pengendalian waktu. Saat pesawat milik tentara Jerman melewati rumah mereka, salah satu di antaranya menjatuhkan sebuah bom ke arah rumah itu. Tetapi saat bom itu sudah dekat dengan tanah, tiba-tiba saja waktu berhenti dan seketika waktu itu berputar kembali hingga Miss Peregrine mengatur waktu tersebut menjadi 24 jam sebelum bomnya dijatuhkan. Singkat cerita, saat Jack kembali dari rumah itu, ternyata ayahnya sudah mencarinya kemana-mana karena seorang peternak yang ada di sana menuduh bahwa Jack telah membunuh beberapa kambing miliknya. Mendengar hal itu, si ayah pun sangat marah dan berniat membawa Jack pulang karena ia mengira bahwa Jack sudah berubah menjadi gila seperti kakeknya. Saat ayahnya sudah pergi, Jack mencoba membaca surat dari kakeknya yang sebelumnya ia ambil saat ia masih berada di rumah Miss Peregrine. Dalam pesan itu, si kakek meminta Miss Peregrine untuk memperingatkan keturunan Imbairni lain yang bernama Miss Avocat, karena ada beberapa orang jahat dari kelompok Baron yang akan menyerang semua anak berkemampuan spesial. Mengetahui bahwa anak-anak itu dalam bahaya, Jack pun mencoba kabur dari penginapan untuk memberitahukan isi dari surat tersebut pada Miss Peregrine yang saat itu sedang mengobati Miss Avocat. Tetapi sayangnya Miss Peregrine justru marah karena Jack tak seharusnya membaca isi dari surat tersebut. Tampaknya Miss Peregrine tak ingin menakut-nakuti anak-anak yang lain, sehingga ia pun mencoba menyelesaikan masalah itu sendirian tanpa memberitahukan anak-anak itu. Enoch kemudian mengajak Jack untuk menemui Victor, karena Victor merupakan salah satu korban yang dibunuh dan diambil matanya oleh kelompok Baron sama seperti yang terjadi pada kakek Jack. Selain itu, ia juga menceritakan tentang surat itu pada Emma, sehingga Emma pun mengajak Jack untuk pergi ke suatu tempat agar ia bisa menunjukkan sesuatu yang selama ini ia simpan dari Miss Peregrine. Saat sudah berada di tengah lautan, Emma dan Jack kemudian meloncat ke dalam laut dan dengan kekuatan yang Emma miliki, ia mampu membuat sebuah helm dari udara agar Jack bisa bernafas di dalam air. Setelah mereka sampai di sebuah kapal yang sudah karam, Emma lalu menggunakan kekuatan udaranya untuk menekan air hingga akhirnya seluruh air yang ada di sana menghilang. Emma mengatakan bahwa sebelum kakek Jack pergi dari sana, ia sempat menyuruh Emma untuk menyimpan sesuatu, yaitu sebuah peta tua yang menunjukkan semua lokasi dari perputaran waktu yang ada di seluruh dunia. Dengan begitu, Jack bisa menggunakan lokasi perputaran waktu itu untuk pergi ke masa lalu, seperti saat ia melewati gua misterius sebelumnya. Tak hanya itu, di sana juga terdapat beberapa foto dan salah satu di antaranya adalah foto milik Baron. Emma mengatakan bahwa Baron dulunya merupakan anak-anak spesial yang sama seperti mereka, tetapi seiring berjalannya waktu,
Baron justru berubah menjadi jahat dan mulai memburu anak-anak lain. Emma juga mengingatkan pada Jack untuk berhati-hati karena ternyata Jack merupakan salah satu anak spesial yang memiliki kemampuan untuk melihat para monster mengerikan yang dulu pernah menyerang kakeknya. Untuk meyakinkan hal itu, Emma kemudian mengajak Jack melihat aktivitas yang selalu dilakukan oleh Miss Peregrine, yaitu membunuh monster bernama Hologas. Meski ia tak bisa melihat monster itu, Miss Peregrine terpaksa harus melakukan hal tersebut karena pada hari di mana ia membuat perputaran waktu, Hologas datang dan berhasil membunuh serta memakan mata Victor. Setelah kejadian itu, Miss Peregrine akhirnya menceritakan pada Jack tentang Baron dan teman-temannya yang menginginkan kehidupan abadi di luar perputaran waktu. Mereka pun mulai melakukan eksperimen terhadap keturunan Ambrain yang bisa mengubah waktu, tetapi sayangnya percobaan pertama mereka gagal dan pada akhirnya semua anggota termasuk Baron sendiri berubah menjadi makhluk mengerikan bernama Hologas. Alasan mengapa Baron selalu menyerang anak-anak spesial dan mengambil matanya, yaitu karena dengan memakan mata dari anak-anak itu, ia akhirnya bisa kembali ke wujud manusianya. Meski saat ini Baron tak membutuhkan mata itu lagi, ia tetap melakukan perburuan karena ia memiliki banyak sekali anak buah yang saat ini masih belum mendapatkan tubuh manusianya. Singkat cerita, saat Jack kembali, betapa terkejutnya ketika ia menemukan kakek-kakek yang ada di penginapan itu meninggal dengan kondisi mata yang sudah menghilang. Ia menyadari bahwa Baron dan para Hologas itu berada di tempat itu, sehingga ia pun berniat untuk melaporkan kejadian itu pada Miss Peregrine. Tetapi sayangnya saat di dalam gua, ia justru bertemu dengan Baron yang memiliki kemampuan untuk mengubah wujudnya menjadi wujud yang lain. Sementara itu, ketika Miss Peregrine dan anak-anak lain hendak pergi dari tempat itu, Baron datang menemui mereka sambil mengancam bahwa ia akan membunuh Jack jika Miss Peregrine tidak mengikuti keinginannya. Ia membutuhkan Miss Peregrine untuk melakukan eksperimen, sehingga Miss Peregrine terpaksa mengikuti kemauannya karena Jack merupakan satu-satunya anak yang memiliki kemampuan untuk melihat Hologas. Setelah Baron dan Miss Peregrine pergi dari sana, Miss Avocat meminta anak-anak lain untuk mengambil beberapa barang yang bisa mereka gunakan sebagai senjata, karena tampaknya sebentar lagi akan ada Hologas yang mencoba menyerang mereka. Miss Avocat mengatakan bahwa ia akan melindungi mereka semua dari para Hologas itu, tetapi belum sempat ia menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba saja ia diserang dari belakang dan langsung dibunuh oleh salah satu Hologas tersebut. Kemudian saat Hologas itu hendak memakan Enoch, Jack akhirnya berhasil menembak makhluk itu dengan menggunakan crossbow milik Miss Avocat, sehingga mereka semua bisa kabur menuju ke lantai atas. Lalu saat mereka semua terjebak di sana, Jack menyuruh Fiona untuk memperbesar ranting pohon yang ada di luar ruangan agar mereka bisa lari menggunakan ranting pohon tersebut. Pada akhirnya mereka semua berhasil kabur dari kejaran Hologas, tepat saat bom milik tentara Jerman jatuh dan menghancurkan rumah beserta Hologas itu. Setelah kejadian tersebut, mereka tak bisa kembali ke rumah mereka karena sepertinya perputaran waktu yang ada di rumah itu telah hancur akibat ledakan dari bom milik tentara Jerman. Jack tak bisa membiarkan Miss Peregrine tertangkap begitu saja, sehingga ia pun mengajak anak-anak yang lain untuk membantu mencari keberadaan Baron dan melepaskan semua keturunan Imbrain termasuk Miss Peregrine. Dengan menggabungkan kekuatan yang mereka miliki, mereka berusaha mengangkat kapal itu dari dasar lautan, dan setelah berhasil melakukan hal itu, mereka pun segera melacak lokasi Baron dengan menggunakan peta milik kakek Jack. Awalnya mereka semua sempat ketakutan untuk melawan Baron dan pasukan Hologas miliknya, tetapi setelah Jack meyakinkan mereka bahwa mereka semua bisa mengalahkan Baron, para anak-anak spesial itu akhirnya mulai mempercayai perkataan Jack. Singkat cerita, setelah mereka sampai di menara Blackpool yang ada di Inggris, Jack, Emma, dan Millard pergi memasuki perputaran waktu, sementara yang lain menunggu di sana sambil menyiapkan berbagai hal yang sudah direncanakan oleh Jack sebelumnya. Namun sebelum mereka keluar dari perputaran waktu itu, Jack menyuruh Millard untuk melepaskan pakaiannya terlebih dahulu, karena orang-orang yang ada di sana akan lari ketakutan saat melihat tubuh Millard yang transparan itu.
Kemudian mereka bertiga mencoba masuk ke dalam salah satu tempat pertunjukan, hingga akhirnya mereka berhasil menemukan lokasi Baron dan para holocaust lainnya. Tanpa berlama-lama, Jack dan Emma segera memancing musuh dengan cara mengatakan bahwa mereka telah membunuh holocaust yang sebelumnya mencoba menyerang mereka. Melihat hal itu, Baron segera memerintahkan 2 anak buahnya beserta 4 holocaust untuk mengejar dan membunuh anak-anak tersebut, sementara Jack dan Emma berusaha kabur dari kejaran mereka. Setelah sampai di perputaran waktu, Jack menyuruh Enoch untuk segera mengirimkan pasukan tengkoraknya. Kemudian ia menyuruh anak-anak yang lain yang saat itu sudah bersiap-siap untuk menyerang para holocaust itu dengan menggunakan salju, permen, dan juga bulu agar mereka semua bisa melihat para holocaust tersebut. Perlahan tapi pasti, pasukan Enoch akhirnya berhasil mengalahkan para holocaust itu satu persatu, hingga akhirnya Bronwyn berhasil menghentikan holocaust yang terakhir dengan cara melemparkan kuda poni tersebut. Tanpa berlama-lama, Jack dan lainnya segera menyerang Baron beserta kedua anak buahnya, sehingga terjadilah pertempuran yang cukup sengit di dalam tempat itu. Awalnya mereka semua sempat kewalahan dalam melawan Baron karena ia cukup kuat dan lebih pintar dari para holocaust lainnya. Tetapi saat Baron mencoba mengejar Jack, ia tak sadar bahwa beberapa di antara anak spesial itu memiliki kekuatan yang sangat unik, sehingga mereka pun akhirnya berhasil mengalahkan kedua anak buah Baron. Di sisi lain, Emma berusaha menahan Baron dengan kekuatannya agar Jack bisa membebaskan Miss Peregrine dan para keturunan Aimbrane lainnya. Tetapi sayangnya saat Emma kehabisan nafas, Baron akhirnya berhasil membebaskan diri dan berusaha untuk menangkap si Jack. Dengan kekuatan yang bisa merubah bentuk menjadi apapun, Baron akhirnya bisa menjebol pintu tersebut dengan sangat mudah. Tetapi untungnya Jack telah menemukan cara untuk membebaskan para burung itu, sehingga membuat Baron sangat marah dan hendak membunuh si Jack. Namun saat Baron tahu bahwa Emma dan teman-teman Jack sedang mencarinya, ia pun menggunakan kekuatannya untuk mengubah dirinya menjadi seperti Jack, agar ia bisa membingungkan para anak-anak spesial itu. Baron berniat mengelabui Emma dan para anak-anak spesial itu agar membunuh si Jack. Tetapi tanpa ia sadari, ternyata salah satu holocaust yang sebelumnya dikalahkan oleh Bronwyn berhasil menyelamatkan diri, sehingga holocaust itu mengira bahwa Baron merupakan anak-anak spesial dan ia pun langsung membunuh Baron dengan cara memakan kedua matanya. Lalu saat holocaust itu hendak menyerang Jack, ia akhirnya berhasil menembakkan crossbow miliknya tepat ke leher holocaust, sehingga holocaust itu pun mati seketika. Setelah menyelesaikan pertempuran melawan Baron, Jack harus berpisah dengan Emma dan anak-anak spesial lainnya karena ia dan para anak-anak spesial itu hidup di masa yang berbeda, sehingga Jack tak bisa terus-menerus tinggal bersama mereka di dalam perputaran waktu. Kemudian saat Jack kembali ke rumah, ia pun sangat senang karena ternyata ia berhasil menghidupkan kembali si kakek dengan cara mengubah masa lalu, yaitu membunuh Baron dan para anak buahnya. Setelah Jack menceritakan semua pengalaman yang ia alami saat bersama dengan para anak-anak spesial itu, si kakek ternyata sudah menyiapkan rencana agar Jack bisa kembali menemui mereka dan tinggal di sana dengan menggunakan peta yang ia miliki. Tanpa berlama-lama, setelah melewati perputaran waktu yang ada di California, Jack harus melewati perputaran waktu yang ada di Tokyo agar ia bisa memasuki perputaran waktu lain yang ada di tahun 1942. Bahkan ia sempat bergabung dengan pasukan angkatan laut agar ia bisa pergi ke perputaran waktu yang menuju ke tahun 1943, di mana Emma dan para anak-anak spesial itu berada. Pada akhirnya Jack memutuskan untuk tinggal bersama Emma dan anak-anak lainnya karena ia merasa jauh lebih hidup daripada tinggal di dunia manusia yang sering membulinya. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.